Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan latihan soal bentuk umum persamaan lingkaran. 1. Tentukan pusat lingkaran dari x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 6y plus 13 sama dengan 0. Nah, kita langsung saja memasukkan rumus dari pusat lingkaran bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu min setengah A, min setengah B. Nah, kalian harus sudah tahu ya mana A dan mana B dalam persamaan ini. Nah, ini sebagai A-nya 4, ini sebagai B-nya. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ini. Ya, jadi min 4 per 2, jadi min, nah, jangan lupa minnya ya, jangan lupa min. Ini kan min B-nya, min 6 per 2. Ya, karena langsung aja ini ya, 4 kali 1 4 kan, 6 kali 1 6, jadi bentuknya langsung diberikan aja ya. 4 bagi negatif 2 jadi negatif 3, min negatif bagi negatif positif, 6 bagi 2 3, jadi titik pusatnya min 2,3 ya, seperti itu. Contoh selanjutnya, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 6y min p sama dengan 0, mempunyai jari-jari 5 satuan. Tentukan nilai p. Nah, di sini kita melengkapi persamaan bentuk umum lingkaran ini ya. Ini kan belum lengkap nih, masih berbentuk p. Tetapi di sini ketahui jari-jarinya 5. Nah, kita bisa mencari p ini dengan rumus jari-jari dari bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, rumusnya kan seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat kurangi C sama dengan R. Nah, kita tinggal memasukkan saja nilai-nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini ya. Nah, A-nya kan negatif 4, B-nya 6 ya, ini A, ini B ya. Nah, C-nya apa? C-nya ini, C-nya negatif P ya. Jangan lupa ya, C-nya negatif P, ini negatif ya, jangan lupa nih, suka banyak yang tidak terbawa negatifnya. Nah, 4 kuadrat negatif dipangkatkan jadi positif 16, 6 kuadrat 36 ya, dibagi 4 bagi 4 tambah, nah ini negatif jadi plus sama dengan 5. 5-nya ini R ya, R ini kan 5 nih R nya, jari-jarinya. Nah, kita tinggal operasikan saja, 16 bagi 4 4, 36 bagi 4 9 sama dengan P. Nah, sudah bentuk ini, yang kita carikan ini P. Nah, di sini masih ada akar. Supaya akar itu hilang, bagaimana? Ya, bagaimana coba? Supaya akar hilang itu dikuadratkan. Jadi kalau ada akar dikuadratkan, akarnya hilang ya, saling menghabisi. Nah, ini tambahkan dulu ya, 4 tambah 9 13. Nah, habis ini kita kuadratkan. Nah, gitu ya, kita kuadratkan. Jadi akar ini dikuadratkan, ini akarnya hilang, kuadratnya juga hilang. Nah, ini 5 pangkat 2. Jadi dua-duanya harus sama dikuadratkan ya. Perlakuannya harus sama. Kalau ini dikuadratkan, ini juga harus dikuadratkan. Otomatis ini tinggal 13 plus P, ini jadi 5 pangkat 2 25. Yang kita cari P. Nah, berarti ini pindahkan ruas sini ya. Berarti P sama dengan 25, pindah ruas jadi negatif. 25 kurangi 13 sama dengan 12. Jadi P-nya itu 12 ya. Bisa dipahami? Ya. Contoh selanjutnya. Nomor 3. Jika titik negatif 5,m terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 5y min 21 sama 0, maka nilai m adalah, nah kalau ini kita mencari titiknya. Titik ini ya, titik ini itu terletak pada persamaan lingkaran ini. Nah, kita tentukan titik M ini berapa. Berarti kita memasukkan nilai titik-titik ini ke dalam persamaan ini. Ya, kita masukkan. Ini persamaannya ini. Kita masukkan. Ini kan sebagai X, ini sebagai Y. Titik itu kan X, Y. Nah, berarti kita masukkan ini ganti. Nah, X-nya kan min 5, gantinya min 5. Y-nya M. M tulis aja di sini M kuadrat.
X-nya negatif 5, tulis aja negatif 5. Y-nya M. Nah, kita kalikan negatif dikuadratkan jadi 25, jadi M kuadrat. Ini 2 kali min 5 min 10, min 5 kali M min 5M. Kita operasikan. Nah, ini tambahkan ya. Konstanta dengan konstanta ini dengan ini. Hasilnya negatif 6. Ya, ini M kuadrat plus 5M. Nah, lihat bentuk ini. Ini bentuk apa? Persamaan apa? Lihat ciri-cirinya. Ini ada apa? Ada kuadrat. Berarti ini persamaan kuadrat. Nah, jadi adalah dari persamaan lingkaran berubah menjadi persamaan kuadrat. Nah, kita mencari M sah. Kalau persamaan kuadrat kan ini biasanya X ya. Kalau ini M sama aja. Nah, kalau mencari persamaan kuadrat, kalian udah paham ya? Berarti kita faktorkan. Nah, seperti ini. Pak, gimana cara mencarinya? Ini tiba-tiba 6, ini tiba-tiba 1 ya. Ini kan sudah diajarkan dari SMP malahan ya. Nah, ini caranya supaya lebih mudah. Ini kan gini. Oh, maaf, ini harusnya M. Kenapa X ya? M. Ini kan M kuadrat min 5M plus 6 sama dengan 0. Nah, langkahnya seperti ini. Ini M kuadrat, berarti tulis ini M ya. Nah, ini min 5 min 6. Jadi cari dua bilangan untuk mengisi ini. Cari dua bilangan. Kalau dikalikan dapat min 6, kalau ditambah dapat min 5. Berapa? Kali dulu aja, cari berapa. Banyak kan 6 tuh, 3 kali 2, 5 kali 1. Kalau 3 kali 2 dikalikan dapat 6. Misalkan ini min 3, ini min 2. Min kali min jadi plus. Ini harusnya kan negatif, jadi nggak bisa. Kalau ini juga plus, Pak. 3 kali min 2, min 6, benar. Tapi 3 tambah negatif 2 jadi 1 kan. Harusnya ini min 5. Jadi berapa? Cari selain 3 dan 2. Berarti 6 dan 1. Misalkan ini 6 dan 1. Supaya jadi negatif 6 berarti ini negatifan ya. Negatif 6 tambah 1, negatif 6 kali 1 negatif 6. Negatif 6 tambah 1 negatif 5. Nah, gitu ya caranya. Buka lagi tentang persamaan kuadrat. Kalau tidak salah ada di SMP kelas 2 ya. Berarti ini hasilnya kembali lagi ke sini M min 6 dan M plus 1. Berarti M-nya kalau ini negatif, pembuat nolnya ini jadi positif ya. Maaf, ini harusnya M. M sama dengan 6, ini M sama dengan negatif 1 ya. Jadi M-nya ada 2 ya. M-nya bisa 6 atau negatif 1. Oke. Selanjutnya nomor 4. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y sama dengan P melalui titik 5, negatif 1. Maka jari-jari lingkaran tersebut adalah, nah ini hampir sama, tetapi ini yang dicarinya ini hampir sama dengan nomor 3 ya. Tapi yang tidak diketahui ini konstanta ini, dan yang ditanyakan juga beda. Yang ditanyakan itu jari lingkaran. Nah, ini gimana langkahnya? Langkahnya tetap, karena di sini diketahui titik, jadi persamaan ini masukin titik ini ke persamaan ini ya. Nah, X dan Y-nya ganti. Ini X, ini Y. Ganti ya. Hasilnya ini 25, ini 1, min 4 kali 5, min 20, min 2 dengan P. Nah, ini kan tambahkan 25, 1, 20, 2. Jadi hasilnya 4. 4 kurangi P sama dengan 0. Berarti P-nya negatif 4. Nah, ini udah diketahui P-nya negatif 4. Nah, jangan lupa pertanyaannya apa. Maka jari-jari lingkaran itu adalah, nah kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, ini kan P-nya 4. Nah, masukkan ke sini, lengkapi persamaannya. Jadi P-nya ini ganti dengan min 4. Nah, gitu. Nah, min 4 ya. Jadi persamaannya jadi ini. Terus yang ditanyakan jari-jari. Ya udah tinggal masukkan rumus jari-jari, yaitu seperempat A, seperempat B kurangi C. Tinggal masukkan ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya. Min 4 kuadrat, 2 kuadrat, min 4. Ya. 16 bagi 4, 2 pangkat 24, min kali min positif, bagikan, jadi 4 bagi 4 1, tambah 4, jadi 9. Akar 9 itu 3 ya, cukup mudah ya.
Nah, nomor terakhir, tentukan pusat lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2px plus 6y plus 4 yang menyinggung sumbu x. Nah, di sini juga persamaannya belum lengkap nih, ada p-nya juga. Nah, ini menyinggung sumbu x. Jangan lupa contoh yang sebelumnya, yang pertama-tama ada yang menyinggung sumbu x, ada yang menyinggung sumbu y. Nah, itu jari-jarinya gimana? Coba ingat-ingat lagi ya. Nah, langkah pertama kita menentukan pusat, yaitu rumusnya kan setengah A setengah B. Kita masukkan ini A-nya, ini B-nya. Ini P, A-nya ada P-nya ya. Jadi bawa min 2P, min 6 bagi 2 ya. Jadi hasilnya ini P habis, P habis 2 habis. Jadi tinggal min P 6 bagi 2 negatif 3 ya. Nah, ini berarti pusatnya min P per min P, negatif 3. Nah, sedangkan ya yang ditanyakan kan pusat lingkaran, tetapi ini kan masih P. Berarti kita cari P-nya. Kita mencari P bisa dengan mencari rumus jari-jari ya. Nah, kita masukkan aja ke sini. A-nya ini, B-nya ini masukkan ke sini. Nah, kenapa R bisa dicari sedangkan di sini R-nya tidak ada. Nah, di sini lihat menyinggung sumbu x. Ingat, kalau menyinggung sumbu x berarti jari-jarinya itu mutlak dari y-nya. Ingat ya, kalau menyinggung sumbu x, berarti jari-jarinya itu mutlak dari y. Sebaliknya juga, kalau menyinggung sumbu y berarti jarinya itu mutlak dari nilai x-nya. Nah, ini nilai y-nya kan udah ada mana? Nah, ini x, y. Nah, berarti R-nya itu mutlak dari negatif 3. Kita lanjutkan ya, P-nya jangan lupa. Nah, hasilnya ini kan 4 bagi 4 habis, 3, 6, 9 sama dengan 3. Ingat ya, mutlak itu hasilnya pasti positif. Nah, kita tambahkan, nah sama ini kita hilangkan akar, berarti dua-duanya dipangkatkan ya. Ini akarnya habis, ini jadi 9, jadi P kuadrat plus 5 sama dengan 9. Yang dicari kita P, berarti 5 dipindahkan ke sebelah kanan, plus jadi negatif, berarti 9 kurangi 5, 4. P kuadrat sama dengan 4. Yang dicari P, ini masih kuadrat. Nah, kebalikan, ini sama kan, kebalikan dari kuadrat itu akar, berarti P-nya itu akar dari 4. Iya, hasilnya negatif plus minus 2. Ingat ya, hasil akar itu ada 2, ada plus ada minus. Jadi P-nya itu bisa 2, P-nya bisa negatif 2. P2 atau P negatif 2. Saat P2 berarti titik pusatnya negatif 2, negatif 3. Saat P-nya negatif 2 berarti pusatnya 2, negatif 3. Ya, bisa dipahami? Ya, kalau kurang jelas silahkan tanyakan lewat grup atau lewat Google Classroom ya. Demikian pembahasan soal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.